Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ica Rera Tantri, NPM 20010210007, akan mempresentasikan tentang HAM. Terdapat perbedaan mendasar antara konsep HAM dalam Islam dan HAM dalam konsep Barat, sebagaimana yang diterima oleh dunia internasional. HAM dalam Islam didasarkan pada aktivitas manusia sebagai khalifah di bumi. Sementara dunia Barat percaya bahwa pola tingkah laku hanya ditentukan oleh hukum-hukum negara atau sejumlah otoritas yang mencakupi untuk tercapainya aturan-aturan publik yang aman dan perdamaian universal. Perbedaan lain yang mendasar juga terlihat dari cara memandang HAM itu sendiri. Di Barat, perhatian kepada individu-individu dari pandangan yang bersifat antroposentris, di mana manusia merupakan ukuran terhadap gejala sesuatu, sedangkan dalam Islam menganut pandangan yang bersifat teosentris, yaitu Tuhan yang maha tinggi dan manusia hanya untuk mengabdi kepadanya. Berdasarkan pandangan yang bersifat antroposentris tersebut, maka nilai-nilai utama dari kebudayaan Barat seperti demokrasi, institusi sosial, dan kesejahteraan ekonomi sebagai perangkat yang mendukung tegaknya HAM itu berorientasi kepada penghargaan terhadap manusia. Berbeda keadaannya pada dunia Islam yang bersifat teosentris. Larangan dan perintah lebih dilandaskan atas ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Yang selanjutnya yaitu hakikat hak asasi manusia. Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM disebutkan bahwa HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan kebenaran manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Pemahaman terhadap hak asasi manusia bersifat dinamis atau sesuai dengan perkembangan zaman. Bagi bangsa Indonesia, pemahaman tentang hak asasi manusia itu adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu hak asasi manusia merupakan anugerah Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, HAM merupakan hak dasar seluruh umat manusia tanpa ada perbedaan. Yang ketiga yaitu setiap manusia dihormati dan diakui mempunyai hak asasi yang sama tanpa membedakan jenis kelamin. Yang selanjutnya, hak HAM bersifat historis dan dinamis yang pelaksanaannya berkembang dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang selanjutnya yaitu konsep hak asasi manusia. Dalam konsep hak asasi manusia ini terdapat 3 generasi. Yang generasi pertama yaitu tentang hak sipil, yaitu hak untuk menentukan nasib sendiri, hak untuk hidup, hak untuk tidak dihukum mati, hak untuk tidak disiksa, hak untuk tidak ditahan secara sewenang-wenang, dan hak atas pengadilan yang adil, independen, dan tidak berpihak. Yang pada generasi kedua, sebenarnya terdapat hak ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Contoh yang dalam hak ekonomi ini hak untuk bekerja, hak untuk mendapatkan upah yang sama atas pekerjaan yang sama, hak untuk tidak dipaksa bekerja, hak untuk cuti, hak atas makanan dan perumahan, dan hak atas kesejahteraan. Pada generasi ketiga yaitu mencakup 6 macam hak. Yang pertama yaitu hak atas penentuan nasib sendiri di bidang ekonomi, sosial, politik, dan kebudayaan. Lalu hak atas pembangunan ekonomi dan sosial, hak untuk berpartisipasi dalam memperoleh manfaat dari warisan bersama umat manusia. Yang selanjutnya itu hak atas perdamaian, hak atas lingkungan yang sehat, dan hak atas bantuan kemanusiaan. Macam-macam hak asasi manusia yaitu yang pertama hak asasi pribadi, hak asasi politik, hak asasi hukum, ekonomi, peradilan, dan sosial budaya. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.